싶은 효소철이 스텝이야. Halo Ngap, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Gimana wifi tetangga aman Ngap? Hehehe. Sudahlah, film kali ini menceritakan seorang pria yang terlilit hutang. Ia pun putus asa dan ia terdampar di suatu pulau. Sebelum lanjut, jangan lupa subrek dulu, biar nggak ketinggalan video terbaru Ngap. Film ini dibuka dengan seorang pria bernama Sam, lagi berdiri di atas jembatan, nelpon sama petugas bank yang lagi nagih utang. Utangnya banyak banget bikin kepala nyut-nyutan. Karena udah mentok, Sam mutusin buat lompat. Harapannya, tamat riwayat. Tapi ternyata, dia malah terdampar di pulau. Yang bikin kesel, pulaunya tuh nggak jauh-jauh amat dari kota. Jadi kayak nyasar ke pulau sebelah, bukan tengah laut. Lah, gue kira bakal dramatis banget. Nah, dari sinilah petualangan absurd Sam dimulai. 죽지도 못합니다. Bukannya senang karena masih hidup, si CM malah makin emosi. Lah, kenapa gue nggak lompat dari atas aja sih? Biar langsung tomat. Nggak pakai nyasar ke pulau begini. Akhirnya dia keliling pulau, nyari jalan keluar. Tapi ya, nama juga pulau, pasti di tengah laut dong. Nggak mungkin kan ada pulau di tengah mall? Sam mulai panik, karena bener-bener nggak ada jalan keluar. Tapi tiba-tiba, ada kapal lewat. Wah, langsung nyala tuh harapan. Dia lari-lari di pinggir pantai, lambaikan tangan kayak kipas angin turbo. Teriak-teriak minta tolong. Malah disangka dadah-dadah senang sama orang di kapal. Astaga, dikira lagi ngonten toktik kali ya. Orang minta tolong, malah dikira nyapa. 진짜로 사람 살려요! 제발! 아니! Karena makin frustasi, si Sam sempat mikir yang aneh-aneh. Dia mulai nuduh mantan pacarnya yang bikin hidupnya hancur. Padahal, pacarnya juga mungkin lagi hidup damai, tanpa tahu apa-apa. Terus, dia juga sempat nyoba berenang ke seberang. Padahal lautnya luas banget, bagaikan lautan masalah hidup. Dan, ya, jelas gagal total. Capek doang. Akhirnya, karena udah bener-bener putus asa, Sam mulai mikir buat mendiskon umur di pulau itu juga. Tapi, belum sempat melakukan hal nekat, perutnya malah mules Ngap. Serius, yang niatnya mau bun-bun, malah berubah jadi misi darurat. Cari tempat boker, dan dengan terpaksa, dia pun lari ke semak-semak. Jongkok di situ kayak ninja gagal. Dan lu tahu kan, semak-semak itu, ya gitu deh. Penuh semut, duri, dan gatal-gatal kehidupan. Bukannya is dead, dia malah garuk-garuk sambil nyesel, kenapa hidup gue jadi begini. Besok paginya, si Sam mulai mikir realistis. Oke, gue nggak bisa isdit, jadi gue harus bertahan. Akhirnya dia mulai nyari barang-barang bekas yang mungkin bisa dipakai buat survive. Nggak disangka, dia nemu perahu bebek tua yang udah kempes separuh dan nganggur di pinggir pantai. Karena nggak ada pilihan lain, itu perahu bebek dijadiin rumah. Yap, dia tidur di situ, kayak anak kos versi alam liar. Singkat cerita, karena harus tetap hidup, Sam mulai belajar jadi manusia hutan dadakan. Dia makan jamur-jamuran, walau sambil was-was, takut halu, nangkap ikan di sungai, dan bahkan bikin jebakan buat burung dan bebek liar. Sambil berharap ada yang nemuin dia. Sam juga sempet-sempetnya nulis kata help gede-gede di pasir, kayak di film-film survival gitu. Tapi, ya kita tahu, biasanya itu cuma estetik doang. Belum tentu ada yang lihat. Sementara itu, di sisi lain film ini, muncul karakter baru bernama Yul. Cewek introvert level dewa. Dia tinggal di apartemen mewah deket pantai. Tapi udah 3 tahun gak pernah keluar rumah. Gila. 3 tahun. Ngapain aja coba? Ternyata Yul ini anak orang kaya. Hidupnya cuma di kamar. Duduk depan komputer, belanja online, dan paket old shop-nya sampai numpuk kayak gudang ekspedisi. Tapi jangan salah, meskipun jarang kena matahari,
Yul tetap rajin olahraga. Biar tetap ideal katanya. Disiplin banget. Meskipun nggak pernah nginjek trotoar. Nah, suatu hari, Yul iseng lihat-lihat pantai pakai kamera teropongnya, dan tiba-tiba, dia nangkep tulisan, "Help, gede di pasir." Dan lebih kagetnya lagi, ada orang di pulau itu. Tapi karena Yul otaknya udah kelewat imajinasi, dan mungkin kurang sosial, dia malah mikir, jangan-jangan itu alien. Lah, orang minta tolong dikira makhluk luar angkasa. Dasar bocah aneh satu ini. 몇 번의 클릭만으로 Singkat cerita, si Sam lagi keliling pulau dan nemu bungkus mie instan. Mungkin kalau di sana namanya Indomie rasa sayang versi Korea. Ya, pas dibuka, ternyata masih ada sisa bumbunya ngap. Dan lo tahu sendiri kan, kalau lapar, lihat bumbu Indomie aja udah kayak lihat harta. Sam sampai halu, ngebayangin mie lengkap pakai telur, sawi, cabe. Duh, lapar beneran. Karena terinspirasi sama bumbu itu, Sam mulai mikir, gue harus nanam sendiri bahan-bahan mie ini. Akhirnya, dia jadi petani dadakan, mulai berkebun di pulau. Di sisi lain, si Yuliang masih yakin kalau Sam itu alien terus mantengin dia tiap hari, pakai teropong dari apartemennya. Karena makin penasaran, dan juga mungkin mulai baper dikit, Yul akhirnya nekat kirim pesan ke alien itu. Padahal nih ya, udah 3 tahun, dia nggak keluar rumah sama sekali. Tapi demi komunikasi lintas dunia, katanya sih, dia ngelempar botol berisi pesan dari atas jembatan ke arah pulau. 그것이 어떤 것이든 상관없습니다. 욕망이 사람을 똑똑하게 만듭니다. Singkat cerita, udah 3 bulan berlalu. Si Yul masih belum dapat balasan dari si alien di pulau alias Sam. Tapi dia tetap nungguin sambil mantengin pulau pakai teropong tiap hari. Kayak fans garis keras. Sampai akhirnya, pas Sam lagi cari barang bekas, dia nemu botol berisi pesan yang udah pudar tulisannya. Hello? Sam langsung mikir, lah, siapa nih yang tahu gue ada di sini? Dia mulai curiga. Ada yang ngamatin dia dari kejauhan. Buat ngebales Sam, nulis di pasir. How are you? Tulisan formal banget. Buat orang yang hidup di hutan di sisi lain. Yul yang lihat balasannya dari kejauhan, langsung girang setengah mati. Bukan karena akhirnya bisa kontak manusia, tapi karena, ya, dia yakin aliennya bales chat. Sejak saat itu, Yul rutin ngirim pesan pakai botol kayak SMS zaman purba. Dan hubungan absurd mereka pun resmi dimulai. 실망입니다. Beberapa bulan pun berlalu, dan akhirnya, tanaman Sam mulai berbuah hasil. Yes, jagung ngap. Jagung-jagung itu ditanam penuh harapan. Dan sekarang siap dipanen buat jadi bahan tepung mie ala survival. Di sisi lain, si Yul yang makin sayang atau makin halu sama si alien mie maker ini, akhirnya ngirimin paket mie instan ke pulau, pakai jasa kurir laut. Iya, segitunya ngap. Tapi anehnya, pas kurir nyampe, Sam malah nolak mentah-mentah paket itu. Dan bahkan ngembaliin lagi ke kurirnya. Lah, kenapa? Udah dikasih mie, masih aja ditolak. Apakah Sam gengsi, trauma mie, atau justru dia pengen bertahan hidup murni tanpa bantuan luar? Misteri yang bikin penasaran. Besoknya, tibalah hari panen besar. Jagung-jagung yang selama ini dirawat, akhirnya siap diolah. Sam pun semangat banget, karena mimpi bikin mie dari hasil kebun sendiri, akhirnya hampir tercapai. Singkatnya nih, dengan segala ketangguhan dan semangat juangnya, akhirnya si Sam berhasil bikin mie sendiri. Minyaknya juga siap dipakai buat bumbu dari bumbu mie yang dia temuin dulu. Pas lagi makan mie itu, tiba-tiba Sam nangis. Kenapa? Karena dia nggak nyangka perjuangannya menanam jagung, yang ternyata bisa jadi bahan mie itu sangat berarti buat dia. Proses panjang itu bikin dia bangga dan terharu banget. Nah, itulah alasan kenapa Sam nolak makanan yang dikirim Yul, karena dia menghargai proses, bukan yang instan-instanan. Keren banget kan?
Setelah Sam berhasil bikin mie, Yul kirim pesan ucapan selamat. Pesan-pesan Yul yang terus-menerus bikin Sam penasaran, siapa sih sebenarnya orang di balik itu semua? Tapi tahu nggak, Yul jadi sedih sendiri. Soalnya, dia introvert parah dan nggak pede kalau orang tahu tentang dirinya. Apalagi dia ngerasa nggak secantik cewek-cewek Korea pada umumnya. Dan dia punya bekas luka di kepala yang dia tutupin pakai helm tiap keluar rumah. Jadi bukan takut ditilang, tapi buat nutupin rasa nggak percaya dirinya itu. Singkat cerita, pas ada cuaca buruk, badai besar melanda kota itu. Semua tanaman yang ditanam Sam di pulau ikut hanyut dan hancur. Kapal bebek yang jadi tempat tinggalnya juga terbawa arus ke tengah laut. Kasihan banget Sam. Jadi makin sedih karena semua usahanya hilang begitu saja. Singkatnya nih, besoknya Yul lihat Sam lagi sedih banget karena badai semalam. Gak lama, muncul 2 petugas pembersih pulau yang nanya ngapain Sam di sana. Karena takut, Sam malah kabur. Tapi sayangnya ketangkap. Ternyata pulau itu kawasan konservasi yang gak boleh ditempati orang. Petugas pun bawa Sam balik ke kota. Tapi malah ninggalin dia sendirian di jalanan kayak orang kesasar. Kasian banget si Sam. Bener-bener malang nasibnya. Singkatnya nih, Yul yang kebetulan lihat kejadian itu jadi berani keluar rumah buat nyamperin Sam. Tapi Yul bingung mau kemana karena nggak punya tempat tinggal dan banyak utang. Sampai dia sempat kepikiran buat bun dengan lompat di atas kursi. Sementara itu, Sam naik bis menuju sebuah gedung. Yul lihat Sam naik bis, langsung lari ngejar sampai capek banget dan hampir nggak sanggup lagi. Dia sangat berharap bisa ketemu Sam, walau cuma sebentar. Karena merasa nggak ada harapan, Yul pun akhirnya nangis. Sedih banget. Singkatnya nih, tiba-tiba ada pengumuman simulasi latihan serangan udara di kota. Jadi, semua orang dan kendaraan harus berhenti beberapa menit. Dengar itu, Yul langsung senang banget. Karena bis yang dinaikin Sam juga pasti berhenti. Ini jadi harapan baru buat ketemu Sam. Yul pun ngejar bis lagi. Dan akhirnya, mereka berdua ketemu. Tapi Sam masih bingung. Siapa sih Yul sebenarnya? Nah, Yul akhirnya bilang kalau dialah yang selalu ngirimin pesan dan perhatian selama ini. Akhirnya, misteri terungkap dan mereka mulai dekat. Di akhir film, Sam akhirnya bahagia banget karena tahu siapa sebenarnya orang yang selama ini selalu memperhatikannya dan kirim pesan selama dia di pulau. Akhirnya, mereka berdua pun dipertemukan, happy ending film pun selesai. Gimana ngap, filmnya cukup melaparkan lambung. Ambil positifnya aja, buang yang kayak mantan. Bikin beban. Hahaha. Sebelum kabur, tekan subscribe dulu ya, gratis kok. Tapi bisa bikin harimu lebih asik. Sampai ketemu lagi ngap.